biar orang Islam punya marwah, nggak gampang dijengkali orang. Makanya orang Islam ekonomi harus kuat. Kurban lembu aja 14 juta, kalau bagi 7 apa nggak 2 juta satu orang, karena korban lembunya beli bu, nggak bisa korban lembu modal senter, malam bawa senter ke kandang lembu orang, pilih yang paling besar bawa ke masjid, besok sembelih. Bisa Pak Ustadz? Bisa, cuman di padang mahsyar BKM dikejar-kejar lembu nanti di sana. Ada ibadah nggak perlu harta Pak Ustadz. Apa itu? Puasa. Ibu jujur, bulan biasa sama bulan puasa belanjanya banyakan mana? Dengar tuh Pak, kadang Bapak nggak paham. Kalau dari bulan puasa itu belanjanya ditambah Pak. Kalau bulan biasa nyayur pagi sore selesai. Kalau bulan Ramadan coba sahur masaknya mesti istimewa biar anaknya selera, belum lagi makan malamnya, belum biaya bukaan. Taulah model kita puasa bawaan pitem aja. Kalau udah 10 hari nampak orang bawa tabung gas pikirnya kelapa muda, nampak peceran perasaannya cendol. Duduk-duduk di rumah tahu-tahu curut udah jatuh, itu kurma apa ya kata dia. Kalau udah sore cari bukaan semua dibeli, mulai dari cendol, risol, ondol-ondol, longol-longol, rendang jengkol, jambu bol, dodol. Terakhir habis maghrib satu rumah tuh beol-beol semua. Kalau dibilang orang Islam nggak perlu harta, saya nggak setuju. Sholat, siapa bilang sholat nggak perlu harta? Sejadah aja paling murah cepet limpul, telekung cepet limpul. Ustadz kok tahu? Orang istriku jualan, maka tahu aku sikit-sikit. Wudhu aja pakai duit, ngorek sumur korek kira bis, sumur bor kira pipa, belum lagi sok-soknya, belum lagi keran-kerannya. Jadi kalau orang Islam dibilang nggak perlu harta, saya nggak setuju. Orang Islam harus kaya biar punya marwah. Orang suami kita, jabut anak-anak kita diajarkan nyari jodoh itu salah satunya wamaliha kok. Tengok hartanya. Ini anak-anak gadis, cari jodoh itu kan 4 kriteria. Pertama lijamaliha, tengok kecantikan, kegantengan. Cantik ganteng kan selera orang nggak sama. Ada yang suka wajah bulat, ada yang suka oval, ada yang suka lonjong, ada yang senangnya segi 4 kayak SpongeBob. Yang kedua Pak Ustadz, wali hasabiha, tengok keturunannya. Karena biasa buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Biasa kalau bapaknya kampret, anaknya kalong. Kalau bapaknya nyopet, anaknya nyolong. Lah biasa itu. Terus yang nomor 3 Ustadz, wali maliha, tengok hartanya. Oh jadi Islam ini matre ya Pak? Bukan matre. Kalau anak ibu ekonominya susah, gampang dia jual agama, nanti diajak pindah agama. Kalau udah miskin, gampang dia kafir. Maka kadal fakru ayyakuna kufron. Maka anak lajang kalau ekonomi belum kuat, jangan ngelamar anak gadis dulu, mapankan dulu ekonomimu. Yang keempat baru wali diniha, nikahi karena agamanya. Pasfar bisa tidin taribat yadak. Siapa nikah karena agama, dia pasti bahagia. Jadi 3 tadi, cantik, keturunan, harta, dikunci pakai agama. Itu yang paling penting. Makanya ibu kalau datang calon menantu, tanya dulu, pertama nama, kedua akidah. Siapa namamu? Yusuf. Nah ini jelas. Kalau besok yang datang semua jenengmu Yosef, nah ini nggak jelas. Ibrahim apa Abraham, cek dulu. Ini kadang mama-mama yang ditengok keretanya, mobilnya. Ini baru paten nih bang, Avanza. Gak kayak yang semalam datang naik Astuti, asal ngentut mati. Jangan sampai agamanya pun gak jelas. Loh saya pernah jadi saksi orang nikah Pak, sahadat aja gak bisa, amin jabang bayi. Namanya Suherman, man, ya Pak. Coba sahadat dulu man, ya Pak. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu lallah. Man, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu lallah. Coba pelan-pelan. Asyhadu an la, asyhadu la, asyhadu an la, asyhadu la.
Asyhadu alla, sudah lah itu, kata dia. Terakhir sudah lah itu pula, dia bilang. Tuan Kadi nanya macam mana sama saya, macam mana nih Pak Ustadz, tuliskan di kertas. Boleh Ustadz, baca, darurat, aku bilang. Darurat macam mana Pak? Mau kalian jam 1 malam nunggu asadulallah aja, aku bilang. Kerjaan bukan ini aja. Terakhir amit-amit jabang baik, syahadat aja baca. Jangan sampai ibu dapat mantu gitu 3 bulan ibu diceritain orang terus. Udah itu ijab kabulnya pula kena. Suherman, saya Pak, aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan Mariani binti Mariono yang orang tuanya telah berwakil kepadaku, maharnya uang 100.000 rupiah tunai. Ku terima nikah Pak Mariono, maharnya uang 100.000 rupiah tunai. Malah kawinnya sama Mariono dia. Tapi harta Ustaz, harta perlu. Boleh kaya Pak Ustaz, orang Islam disuruh kaya memang. Boleh beli mobil Pak, ya tengok niatnya untuk apa. Kalau mamer-mamerkan sama tetangga malah jadi dosa. Ngange-ngangei saudara bisa jadi dosa. Ya beli mobil bahagiakan anak-anak lah Pak Ustadz, beli. Udah itu Pak Ustadz kadang-kadang keluarga arisan kumpul, kalau nggak ada mobil kan nggak semua bisa dibawa. Kalau ada mobil anak suami bisa dibawa, biar anak-anak kenal keluarga Pak Ustadz. Oh beli mobilnya. Nah itu mana tahu di kampung ada yang sakit perlu dibawa ke rumah sakit. Kalau ada mobilku kan aku bisa nolong tetangga. Kalau itu niat mau beli mobil, kau belum beli kau udah dapat pahala. Nah dalam Islam niat buat baik aja udah dicatat walaupun belum dibuat. Kadang ada orang punya mobil, tetangganya sibuk, ngapain Kak? Nyari beca. Kenapa? Abangmu kumat. Kumat apanya Kak? Asam lambung naik. Udah berapa hari? Udah 4 hari. Jadi kayak mana bang? Itu di dalam telentang telungkup. Mau dibawa kemana? Bawa rumah sakit. Nyari apa? Nyari beca. Ya Allah Kak, bang, keluarkan mobil bang. Itu tetangga kumat. Naikkan ke mobil, bawa ke rumah sakit, unit gawat darurat, ruang rawat inap, udah siap semua. Kak, aku pulang ya Kak. Dek, ini duit apanya, uang minyaknya. Loh kakak kok cerita uang minyak? Kakak nganggap aku tetangga apa keluarga? Kalau nganggap keluarga jangan cerita uang minyak Kak, aku tersinggung. Dah, untuk beli obat abang, untuk beli makan kakak di sini, aku pulang. Yang sakit tadi pun doakan, ya Allah murahkan rezeki tetanggaku, ya Allah baik kali dia ya Allah. Kalau ginilah doa orang sakit, apa nggak terbuka pintu-pintu langit itu? Kalau gini orang punya mobil, siapa yang ngelarang? Kadang ada orang punya mobil, tetangganya sibuk, ngapain Kak? Nyari beca. Kenapa? Abangmu kumat. Kumat apanya Kak? Gulanya naik. Jadi kayak mana bang? Itu di dalam rubungi semut, namanya gulanya naik. Jadi mau dibawa kemana Kak? Bawa ke rumah sakit. Kakak ngapain? Nyari beca. Simpang Kak, banyak, kata dia. Dalam hati yang sakit, muncungmu itulah kalau disimpang gak usah kau ajari. Aku pun tahu disimpang banyak beca. Kau punya mobil untuk apa? Emang tetangga lontong lah kau, kata dia itu. Jadi punya harta, hartanya harus menghasilkan amal. Maulid di kampung, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, rapat sudah selesai, acara maulid tanggal sekian, pelaksanaannya ustadznya Pak Polan, tenda, sound system punya si Polan. Dah, saya kira udah selesai. Ada lagi yang dibahas? Saya Pak, ada apa? Tadi sore ustadz nelpon saya, katanya dia minta jemput, kira-kira mobil siapa ya? Udah, nggak usah dibahas, mobilku. Itu kan sedep. Satu nyaut, minta maaf bang, udah 3 kali acara mobil abang terus, bagi-bagi pahala, sekali ini mobilku. Sekali-sekali rebutan kenapa? Ini kadang ditanya, Ustadz minta jemput, kira-kira mobil siapa ya? Pura-pura nengok handphone semua. Wak Jono bisa Wak, aku banku tipis. Nanti malam tahu-tahu bannya meledos, Ustadznya tidur di jalan. Wak Anto kipas kaca rusak. Gak jelas, hujan deras nanti tabrakan ustadznya meninggal pula, kasus. Kalau nggak Bang Uco bang, aku mau ke Jambi, nggak tahu pulang jam berapa. Saya di Medan pernah bu ceramah, yang jemput saya motor galas lembu itu.
yang belakangnya apa, bak terbuka jaring-jaring gitu, parkir di depan rumah. Saya tanya istri, "Dek, ada pesan lembu, Dek?" "Nggak ada," kata dia. "Itu ngapain motor lembu dibuka?" "Salah parkir itu," kata orang rumah. Tahu-tahu masuk anak lajang pakai lobe. "Assalamualaikum." "Assalamualaikum." Orang rumah keluar. "Waalaikumsalam, ada apa, Dek?" "Jemput Ustadz, Bu." "Hah? Jemput apa?" "Jemput, Bu." "Jemput jemput mobil, Bu." "Oh ya udah, sabar ya." Masuk ngomong guyu kekel setengah mampus deh. "Nyusul kau rupanya, Bang." Saya bilang, "Apa nggak ada lagi orang itu mobil lain?" "Udah sabar, untuk ceramah harus ikhlas." "Ya ikhlas lah, orang aku yang naik bukan kau," gue bilang. Pas mau naik ke mobil, perasaan tetangga nengoki aku semua. Itu di belakangnya mbaknya rumput semua. "Ini rumput untuk apa, Dek?" "Ya untuk lembu lah, masa untuk ustadz?" "La ilaha illallah." Silakan kaya, silakan cari harta, tapi hartanya harus jadi jembatan nyebrang ke surga. Rugi orang kalau punya harta, hartanya nggak bisa menghasilkan amal. Ini kadang aku umat Nabi Muhammad, rumah rapat sebelah-sebelahan, tahan-tahanan, nggak mau masang lampu samping. Yang satu mikir, "Enak aja aku yang masang, rumah dia yang terang." "Sorry yo, sorry kata dia. Tetangganya sebelah pun sama pesongnya, mampus itu, dia pun nggak mau masang, nyelos. Biar aja sama-sama gelap. Padahal kalau dipasangnya paling 5.000 sebulan dibayarnya. 5.000 dia bayar tiap bulan di dunia, dia nerangi orang, kuburnya nanti diterangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sama-sama bertahan, biarkan aja sama-sama gelap. Terakhir dua-dua nyesel. Orang gelap kali, ketangkep lakinya main cewek sama janda di sebelah itu. Bu, umat Islam itu rahmatan lil alamin. Macam mana punya harta, hartanya bisa dinikmati orang. Makanya dalam Islam, harta berkah, cari rezekinya, jalankan di jalan Allah. Salah satu konsep yang diajarkan, dicontohkan Nabi, sedekah. Sampai Nabi itu nggak pernah ada uang nginep di rumahnya. Setiap hari dihabiskan untuk sedekah. Kita nggak boleh ikut Nabi, yang boleh itu cuma Nabi. Kalau kita diajarkan maksimal kita bersedekah, jangan melebihi sepertiga jumlah harta kita. Apalagi sedekah itu dalam Islam, apa aja kelebihannya Pak Ustadz? Satu, sedekah itu manjangkan umur. Dulu ada kejadiannya di masa Rasulullah. Nabi lagi duduk-duduk sama sahabat, siap sholat asar, lagi ngobrol. Tahu-tahu dulu Masjid Nabawi itu kan tiangnya masih pelepah-pelepah kurma, nggak berdinding, atapnya masih daun-daun kurma. Tahu-tahu Nabi nengok, ada pencari kayu bakar, dijunjungnya di atas kepalanya gini. Tahu-tahu Nabi lagi ngobrol, terhenti ngobrolnya, ditengok ini aja pencari kayu bakar tadi. Sahabat jadi ikut berhenti juga, nengoki juga semua ke sana. Tahu-tahu Nabi ngucap, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Sahabat kaget, "Ya Rasul, kok innalillahi ya Rasul?" "Aku baru dibisihi Jibril, orang itu jam 6 nanti nyawanya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Sahabat merinding semua, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hilang dari pandangan. Rasul ngobrol lagi. Tahu-tahu Bu, jam 6:30 menjelang maghrib, lewat lagi bapak itu. Sahabat negur Rasul, "Ya Rasul, coba dicek WA-nya, nanti salah." Maksudnya Rasul bilang tadi jam 6, itu lewat lagi, itu udah 6:30. Pelan-pelan, tahan. Labbaik ya Rasulullah. Enak. "Ada apa ya Rasulullah?" "Kau dari mana?" "Jual kayu ya Rasul." "Tadi waktu jalan jual kayu ada ketemu orang?" "Ya banyak ya Rasulullah." "Ada ketemu orang yang mengesankan?" "Ada ya Rasulullah." "Siapa itu?" "Ada orang tua tergeletak di pinggir jalan, wajahnya pucat, lemas sekali. Saya letakkan tumpukan kayu saya buka bontot saya dekati." "Kenapa Pak?" "Rupanya dia udah 7 hari nggak makan. Saya suapi, dia seperti nyuapi orang tua saya sendiri."
habis bontot yang saya bawa tadi ya Rasul, rupanya geragas juga bawa itu. Minumnya saya kasih, minumnya pun habis. Terakhir dia duduk, wajahnya merah lagi, dipeluknya saya, diciumnya saya, dia pergi meninggalkan saya. Saya senang kali bisa menyelamatkan dia ya Rasul. Terus setelah itu aku mau lanjut perjalanan, waktu mau saya angkat balik tumpukan kayu saya tadi, saya terkejut. Tiba-tiba dari celah-celah kayu itu keluar ular berkepala hitam, pergi meninggalkan tumpukan kayu saya itu. Kata Rasulullah, semestinya ular itulah yang mematok kepalamu hingga kau tewas, tapi karena sedekahmu kepada orang tua itu, Allah panjangkan umur. Sedekah itu panjangkan umur. Sedekah itu apa lagi Pak? Nolak bala. Makanya orang-orang tua dulu, ibu-ibu, kalau perasaannya nggak enak, mimpinya nggak enak, yang dibikin apa coba? Bubur merah putih, nasi urap. Nanti nasi urapnya pakai lengkap itu, ada telur rebusnya, ada kerupuknya, ada urapnya, mie buletnya, ikan asinnya pakai jaket, goreng tepung kan macam pakai jaket itu ikan asinnya itu. 30 rumah, 40 rumah diantar-antarkan. Alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa. Yang menyelamatkan dia bukan nasi urapnya, tapi sedekahnya. Di Serdang Bedage Medan, angin puting beliung, rumah-rumah hancur Bu. Yang selamat Pak cuma 3 bangunan, masjid, madrasah, sama rumah nenek-nenek satu. Pegawai camat salut, datang orang tuh ke rumah nenek itu, nek apalah amalan nenek, rumah orang hancur semua, rumah nenek kok bisa selamat? Sholat. Nah ya kurasa orang sini ya banyak yang sholat tapi rumahnya hancur. Satu lagi itulah yang dibilang ustadz-ustadz, nak sedekah. Dulu kakekmu masih hidup, tiap sholat Jumat dia bawa 2 lembar, 1 lembar dimasukkan ke kotak infak, 1 lembar ditaruh di bawah sejadah. Lu kok gitu nek? Dia nggak mau dia tahu siapa yang dapat uang itu, dan dia nggak mau yang dapat uang itu tahu itu uang siapa. Saking jagakan ikhlasnya kakekmu dulu. Sekarang kakekmu udah meninggal, aku walaupun hidup sederhana, aku lanjutkan, tiap bulan aku tetap sedekah, tiap Jumat aku tetap sedekah. Datang angin puting beliung, nak selamat rumahku. Selain sedekah ada amalan lain nek, kok nenek bisa selamat dari angin puting beliung. Ada satu lagi, nah apa itu nek? Rajin minum jamu tolak angin, kata nenek itu. Rupanya minum jamu tolak angin menyelamatkan dari angin puting beliung juga Bu. Cuman yang terakhir itu aku yang ngomong, bukan nenek itu gitu. Aku tambah-tambahin aja itu gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sedekah. Makanya jangan pelit-pelit. Orang Islam nih kadang mau sedekah tapi pelit. Diedarkan kotak infak, padahal dompetnya itu di dalam uang berebut itu semua, mereka pingin masuk. Yang merah ngomong ini pasti giliranku lah, udah lama kali aku nggak masuk. Yang biru ngasih tahu, kau merah tahu diri, tempatmu tuh di kafe-kafe, di diskotik. Ini giliranku, kata yang biru. Yang hijau negor, kau lagi biru sok paten, tempatmu itu di tukang mie Aceh, mie Bangladesh, di tukang bakso. Ini giliranku, kata yang hijau. Yang ungu ngomong, kau lagi hijau, tempat kau itu gede untuk beli rokok. Ini giliranku, kata yang ungu. Yang coklat bilang, kau lagi ungu sok paten, aku yang paling sering masuk. Udah gaduh nih, merah, biru, hijau, ungu, coklat. Yang masuk tuh yang abu-abu juga. Udahlah warnanya abu-abu, gambarnya megang pedang, apa nggak stres? Kotak infak itu nahankannya coba. Jangan pelit-pelit. Allah aja ngasih rezeki sama kita nggak pernah hitung-hitungan. Kita kadang-kadang mau infak ngitungnya itu 17 setan. Saidu arzaqona bisadaqah, kata Nabi, pancing rezekimu itu dengan sedekah. Jadi kalau ada orang infak, ada orang sedekah, dia sedang melempar umpan untuk mengundang rezeki-rezeki lain yang datang. Cuman namanya mancing, kalau mau bagus pula dapat ikannya, ya umpannya pun yang paten lah. Ini kadang mau mancing dapatnya kakap, tapi cacingnya kurus tenan. Iwake pun orang selero, gor diutil-util.
dipangan munora. Dah, satu, harta Nabi berkah. Kita mau harta yang berkah. Terus apalagi Pak Ustaz? Kita mau rumah tangga yang berkah, rumah tangga yang datangkan kebaikan. Yang mana rumah tangga yang berkah Ustaz? Ada suami soleh di dalam. Suami soleh, dia kaum, dia menjadi contoh, dia menjadi imam bagi anak-anaknya. Qawamun, dia jadi imam. Maka mohon maaf, suami yang terbaik yang dicontohkan Nabi, khairukum linisaihim. Sebaik-baik suami itu yang paling sayang sama istrinya. Makanya Nabi Muhammad tuh sama istrinya penyayang kali, marah aja nggak pernah, sama marah-marahnya diem. Pernah pulang dakwah, Nabi wajahnya merah, kehausan. Rupanya istrinya tadi Aisyah nengok karena haus sekali, lari ke belakang, diambilkan air putih, peres air zaitun, cuman karena buru-buru lupa masukkan madunya, Bu. Biasa campur madu, minum ya Rasul, diminum Nabi, ya kedap-kedip Nabi nahankannya, getir dia. Marah Nabi? Enggak. Aisyah ta'al, Aisyah kemari, ada apa ya Rasulullah? Udah lama kali kita nggak minum segelas berdua. Rupanya gitu cara Nabi ngasih tahu istrinya, Bu. Maksudnya aku pingin kita minum segelas berdua. Maksud Nabi, dia negornya nggak langsung, biar kau tahu kau minum itu, kan kira-kira gitu. Kalau bapak-bapak sekarang kan nggak sabar, ya lontong sini kau dulu, biasanya kan gitu. Dah, rupanya diminum sama Aisyah. Aku mau minum segelas berdua Aisyah. Maksudnya Rasul, aku udah rindu kita pingin minum segelas. Istri Nabi itu kalau diajak minum segelas berdua, bangganya minta ampun. Karena orang ini kan 12, Bu, ada persaingan. Langsung diambil Aisyah. Cuman istri Nabi itu rupanya kalau minum segelas berdua nggak langsung minum, diperhatiin dulu gelasnya itu yang mana, bibir gelasnya yang basah. Kalau basah di sini berarti Nabi naruh bibirnya di situ. Kalau ibu kan ibu cari yang kering, ibu tarik juga, cuman delok teles, ah ini cocotnya mau iki rabies kan gitu. Aisyah mana yang basah, di situ dia naruh. Terakhir terasa getir, lari Aisyah ke belakang, dibikinkannya yang baru, dicampurnya madu, balik dia ke Rasulullah. Ya Rasul, maafkan saya ya Rasul, saya buru-buru ya Rasulullah, saya teledor ya Rasul. Ada apa Aisyah? Aku lupa masukkan madunya ya Rasulullah. Aisyah, pahit, getir, manis, kita nikmati sama-sama. Mau kemana ibu nyari suami kayak gitu? Anjeli aja pun istriku nggak dapet kok suami kayak gitu. Kalau manggil istri, semua istri punya panggilan kesayangan. Kalau Khadijah, ya Habibah, wahai kekasihku. Di rupanya Nabi itu romantis, Bu. Jadi kalau bapak manggil ibu, yang boleh, cinta boleh, Hani boleh. Aku asal jangan beb aja lah. Aku jijik kali orang manggil-manggil beb itu, iya. Kadang sok paten gitu. Di suaminya mocok di WA, udah makan beb, alah. Nah, aku Israel tak tekek tenan nih modelnya kayak ngono. Nabi itu penyayang, dan Nabi itu menjamin harta yang dia bawa pulang halal, bertanggung jawab atas ibadah anak istrinya. Dan kemudian Ustadz, rumah tangga berkah, ada istri yang solehah. Istri yang solehah itu yang mana Pak? Yang suami nggak jemu bila memandang wajahnya. Kalaupun dia dibelikan bedak pipa nomor 14 sama suaminya, dia pakai untuk suami. Istri sekarang kan banyak terbalik. Kalau mau undangan cantik kurang cantik, di rumah sehancur-hancurnya. Padahal ibu tuh disuruh cantik tuh di depan bapak, yang belikan makeup bapak, nanti yang nengok orang di kota, orang di mall. Suami itu belikan makeup tuh untuk suami. Kadang-kadang mau undangan kan main kali, jilbab 3 kali tukar. Tamu ditengok siapa, heran kita kadang-kadang. Suaminya yang manasi kereta bukan lagi panas, sudah meleleh keretanya tadi. Udah nunggu setengah jam, sekali keluar pikir lakinya udah siap, masih pinjungan anduk, bawa gantungan baju 2. Bang, cantikan yang merah apa yang biru bang? Apa gak stres lakinya coba?
Oh ala dek, dek kupikir udah siap lah kau. Enggak, ini cantik yang merah apa yang biru? Aku sukaan yang biru. Itulah bodohnya kau. Mahal-mahal yang merah bang. Ini barang luar, ada payet-payetnya, selisihnya aja 200.000. Itulah kalau nggak ngerti ya marah lakinya. Lontong, dia muncung kau kata dia. Kau kan tadi nanya sama aku mau merah mau biru terserah kau. Kalau kau tanya aku suka biru. Kamu pakai merah terserah. Cepat mau hujan. Balik lagi ke kamar. Ganti baju tadi pakai rap sekali keluar kuning bajunya tadi. La ilaha illallah. Untuk apa lah gaduh masalah merah sama biru tadi. Ke makeup 2 lapis. Ini merah, biru, macam kejedut tiang listrik. Di atas biru kuning, di atasnya merah lagi. Aku nengok mukanya teringat lampu lalu lintas. Pakai parfum, melewati ustadz pun tenggen, ustadznya nahankannya. Cuman di rumah itu kok asik pakai kaos Nasdem aja sama P3. Keluar pakai parfum wanginya minta ampun. Di rumah sih bau Presker aja sama balsem. Kalau nggak balsem Gondopuro, minyak seri. Ada yang minyak lampu campur bawang mula itu. Apa nggak tinggal bakar aja itu coba. Itu nyumbang nyanyi keyboard suara cantik kurang cantik di rumah dekat suami bolak-balik cemana lah mau selera suami nengok ibu kayak gitu coba. Nanti ditanya sama suaminya kok berapa kalender lagi sih dek kata dia. Sekali haknya berhenti gantinya ngentut. La ilaha illallah. Ini ketawa semua kan karena pelaku semua ini gitu. Istri yang soleha tuh dia pingin cantik tuh selalu di depan suaminya. Terus apalagi Ustadz? Yuk istri yang soleha rumah tangga berkah. Dia patuh terhadap perintah suami. Kemudian dia nggak memaksakan kehendak di luar kemampuan suami. Kadang-kadang ada istri keji kali mulutnya. Asih banding-banding aja sama tetangga. Tengok tuh tetangga itu. Kenapa Wak Paiman? Kenapa Wak Paiman? 3 tahun 2 kali ganti TV. Ya itu rezeki dia. Kalau dikasih tahu gitu, rezeki dia. Dia laki, kau laki. Dia mocok, kau mocok. Dia bisa, kok kau nggak bisa. Bedanya satu, dia pinter, kau bodoh ya minta ampun kata dia. Kan istri kurang ajar. Itulah kadang-kadang terakhir suami jual narkoba, jual ganja, jual sabu. Kenapa? Nggak tahan mulut istrinya. Kita udah 14 tahun TV-nya sih gitu-gitu aja. Warnanya pun udah tinggal 2. Udah 3 kali kesambar petir pun nggak kau tukar-tukar. Semalam kau bawa ke Jambi, kupikir kau tukar, betuli kau bawa pulang lagi. Anakmu semalam nonton bola jerit gol, rupanya meleok, bolanya belok menang gak jadi gol. Menghidupkannya aja setengah mampus. Sudah 3 kali dicok, dicetekkan gak hidup-hidup, paksa dipukul dulu 3 kali. Sekali keluar gambarnya penyiarnya mereng ke kiri, pukul sekali lagi pindah ke kanan lagi. Pening aku. Itulah akhirnya suami jahat itu. Jangan dipaksa suami di luar kemampuan. Yang penting rezeki itu berkah. Terus Ustadz, ada anak-anak yang soleh dan soleha. Makanya dapatkan anak soleh-soleha itu nggak gampang. Suaminya soleh, istrinya soleha. Suami yang soleh, dia deketin istrinya pun nggak sembarangan. Baca doa dulu, wudhu dulu. Allahumma jannibni seton wa jannibi seton ma razaqtana. Itu Nabi yang ngajarkan, Pak, jangan sembarangan. Kalau kita menggauli istri nggak pakai adab, nggak pakai doa, apa bedanya kita sama yang kita kandangkan di belakang rumah itu? Nabi baca doa dulu. Oh jadi baiknya baca doa dulu Pak Ustadz. Iya, saya ceramah di Medan ada yang nyaut, mana sempat doa lagi Pak katanya. Ya Allah, doa sebaris aja kok nggak sempet lah, wawa itu udah kebelet kali teman-teman.
hamil, pegang perut istri, bacakan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Ini kalau mau dapat anak soleh, usap ke kiri, lo bukan ke kanan Pak, ke kiri. Teori fisika, gumparan kalau diputar ke kiri input, masuk energi. Makanya orang tawaf keliling Ka'bah, Ka'bah sebelah kiri, nggak sebelah kanan. Orang tarikat belajar zikir ditarik dari bawah, la ilaha illallah, jatuhkannya ke rusuk kiri. Latifatul qalbi itu di sini. Makanya nggak sembarangan. Makanya kalau ngusap perut istri hamil itu ke kiri dia, baca doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Masukkan energi doa itu kepada anak yang dikandung. Ya aku 3 kali ngelahirkan nggak pernah digitukan lakiku lah Ustadz. Ya hamil lagi lah. Suruh suaminya ngusap, bapak ngusapnya pun yang lembut Pak, jadi uwek-uwek yang ngadoni kue bawang. Kalau lahir mandak peyang lah sana isi cek. Anak dalam perut jangan tinggalkan sholat kalau mau dapat anak soleh. Ngajari anak sholat jangan nunggu lahir, di perut udah kita ajari dia sholat. Lahir anak laki, ajankan kuping kanan, perempuan komatkan kuping kiri. Makanya kalau punya suami nggak ngerti agama, gawat. Saya dulu pernah tinggal di perkebunan, anaknya lahir tancap naik sepeda ke rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Istriku melahirkan Ustaz. Maksudnya istriku melahirkan. Ya maksudnya istriku melahirkan Pak Ustaz. Iya, maksudmu mau apa? Aku mantri bukan, istriku bidan bukan. Kok anakmu lahir kok kau kemari? Anaknya diapai ya Ustaz? Diapai kemana? Aku bilang bacakan Quran apa dimarhabankan. Ya Allah, laki apa perempuan? Laki Ustaz, ajankan di kuping kanan. Ajan kayak di TV itu Ustaz. Ya iya. Yang kayak di masjid itu kan Ustaz. Iya. Pakai mic Ustaz, kepala otak aku itu pakai mic. Oh bante pula pakai ajan pakai mic. Allahu Akbar, teleran anakmu nanti aku bilang. Aku bilang bacakan ajan, bukan diseru ajan. Aku nggak tahu lah Ustaz, daripada salah. Minta tolonglah ke rumah sebentar. Pas pula sepeda motor dibawa istri, diboncengnya aku naik sepedanya Bu. Udah setengah jalan baru aku sadar kok jadi orang bodoh gini aku dibikin wawa ini dalam hati. Tekangkan aku di belakang. Udahlah sepedanya asal didayung nyebut marga orang, si Rait, si Regar, si Rait, si Regar. Bunyi belnya pun lain, ginting, ginting, ginting. Tahu-tahu bannya kempes, lubis. Sampai tempat saya pegang anaknya, saya bacakan ajan, merepet istrinya Bu, saya kasih anaknya. Orang itulah orang laki nggak punya malu. Istri melahirkan tak kemana-mana aja kau. Ngapain kau manggil-manggil Ustaz Rahul? Dia itu guru ngajiku di Wirid, jadi tahulah dia kalau lakiku bodoh lah minta ampun. Nyesel kali aku kawin sama kau bang. Bang kalau tahu gini bagus kawin sama Ustaz Rahul aja dulu. Laki apa kau ajan aja nggak bisa, bisanya bikin aja tadi. Makanya anak lajang jangan sampai dibilang istri kayak gitu. Ya 7 hari kelahiran anak, mau punya anak soleh bawa berkah, kekahkan. Laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Ini kadang-kadang kekah nggak sanggup, tapi ngayunkan mengundang keyboard sanggup. Aneh-aneh orang tua sekarang. 7 hari kelahiran anak, tabalkan namanya selain dikekahkan. Gundul rambutnya, timbang berapa gram, kalikan harga perak. Misalnya perak 300.000, 5 gram, 1,5 juta, 1,5 juta sedekahkan ke fakir miskin. Kambingnya Ustadz, dagingnya bagikan dalam keadaan masak ke jiran-jiran fakir miskin. Oh gitu Pak Ustadz? Ya, kalau kita misalnya dulu belum dikekahkan orang tua Pak Ustadz macam mana? Kalau ibu dulu belum dikekahkan, udah ibu ada rezeki kekah pakai uang sendiri. Boleh Ustaz? Boleh. Dasarnya di kitab Bidayatul Mujtahid, Nabi umur 40 tahun diangkat jadi Rasul, seminggu kemudian dia kekah untuk dirinya sendiri. Cuman kayak kita yang udah tua-tua ini kalau mau kekah, cukup kekah aja, dagingnya bagikan ke tetangga, udah cukup. Ibu nggak usah minta diayunkan lagi. Ayunannya mau kayak apa coba? Yang ngayun pun 7 orang, kurasa 3 kali ganti per nggak siap-siap itu. Gak usah minta digunduli lagi, lari anak-anak ibu nanti nengok ibu.
Terus Pak Ustadz, tabalkan nama, kasih nama yang terbaik buat anak. Boleh diambil nama itu harus bahasa Arab Ustadz? Nggak harus, yang penting artinya bagus. Kalau diambil dari Quran Ustadz, boleh, yang penting tanya dulu sama Ustadz artinya, sama guru-guru. Ini kayak orang ditanya udah dikasih nama anaknya, wah udah kapan? Kemarin udah seminggu, lu kok nggak ngundang-ngundang, alah kecil-kecilan kok. Siapa nama anaknya? Wah aku kan sekarang sering baca Quran, ya aku ambil dari Quran lah namanya. Siapa wah? Al-Baqarah. Loh Al-Baqarah itu artinya lembu edok wah mana? Tanya guru dulu, jangan asal-asalan. Kalau diambil dari Asmaul Husna, nama-nama Allah boleh Pak? Boleh, tapi jangan tunggal Bu, bikin tambahannya. Kalau nama Allah Ar-Rahman, depannya tambah Abdul jadi Abdurrahman. Nggak boleh Ar-Rahman doang, itu punya Allah, nggak sanggup anak ibu mikulnya nanti. Ar-Rahim jadi Abdul Rahim, Al-Malik jadi Abdul Malik, Al-Hakim jadi Abdul Hakim, Al-Latif jadi Abdul Latif, As-Somad, nah itulah Ustadz terkenal Abdul Somad. Pak kalau ngasih nama anak pakai nama malaikat boleh Pak? Boleh, tapi kurasa janganlah, nanti ada yang ngasih nama anak Israel pula. Pak nggak nyerem-nyeremi bertamu ke rumah Pak Lurah, Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Israel Pak. Ninggal Pak Lurah dengar Israel datang. Kalau nama-nama Nabi Ustaz bagus, Yusuf, Su'aib, Harun, Nuh. Kalau disambung nama bapak sama nama mama Pak, yang penting artinya bagus. Kalau nggak bagus jangan dipaksa. Anak saya tertua saya bikin namanya Fandi Al-Habibi. Fandi itu Fan nama saya ujung Irfan, mamanya Dia, jadilah Fandi Al-Habibi kekasih. Jadi kekasih Irfan sama si Dia cocok. Ibu kalau nggak cocok nggak usah dipaksa. Di mama Mardia bapaknya Mahmud, masa anaknya Marmut, kan nggak cocok. Ada yang mamanya Aisyah bapaknya Lokot, anaknya Sangkot. Yang parah bapaknya Leman, mama Toyibah, lah kok anaknya Letoy, kan nggak cocok. Ada yang bapaknya Aceh, mamanya Arab, masa anaknya Tengkurap, la ilaha illallah. Kasih nama yang bagus. Kejadian ibu-ibu di Medan ada tentara, rupanya dia ditugaskan tugas ke Papua, istrinya hamil, lagi tugas di Papua melahirkan. Suaminya tadi di WA sama istrinya, alhamdulillah bang, buah hati kita udah lahir, anaknya sehat, laki-laki 3,5 kilo. Dek jangan bikin acara ya sebelum aku pulang, tunggu aku pulang. Siap bang. Pulang suaminya rupanya orang Karo. Orang Karo ini kan suka asal ngasih nama sama anak, dan sejarah itu jadi nama. Jadi udah ngundang orang Kenduri, tiba-tiba mau penabalan nama, mana bapaknya? Saya Pak, sini dulu. Ya ini siapa nama anaknya? Oh kalau kami orang Karo sejarah penting Pak. Ya waktu saya dapat kabar anak saya lahir, saya lagi ngelap-ngelap senjata Pak di sana. Jadi maksudnya ya rencanaku anakku mau ku kasih nama senjata. Oh itu aja? Ya enggak lah Pak, masa pendek kali. Saya dapat kabar istri saya tuh ngelahirkan malam hari Pak. Jadi maksudnya ya aku bikin namanya senjata malam. Oh ya udah, marganya jangan lupa ya Pak. Marganya apa? Bangun kata dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sama itu kah bismillah disamakallah bi, senjata malam bangun. Al-Fatihah. Orang baca Fatihah urung siap wis kekel kabeh bodohan. Ustadznya marah, ini nabalkan nama, jangan ketawa. Cekik ditahan-tahan. Diulangi lagi sama itu kah bismillah disamakallah bi, senjata malam bangun. Al-Fatihah. Makin parah ketawanya terakhir. Terakhir ustadznya berenung mikir suwi-suwi, ustadznya nggak mandek-mandek buyu dewe terakhir. Kasih nama yang terbaik, nama tuh doa. Terus Pak Ustadz dekatkan anak dengan Quran. Terus Pak Ustadz kenalkan anak itu kepada Allah. Dan yang paling penting didik dia akhlak. Sepinter apapun anak kita kalau nggak berakhlak, anak kita nggak dicintai orang. Tengok ada orang pejabat kaya
hartanya miliaran, mobil-mobilnya miliaran, kayaknya dia pinter tapi nggak berakhlak, enak aja ngomongkan orang tolol, geger se-Indonesia. Jadi nggak cukup pinter, harus berakhlak. Gaji naik ya terserah, rakyat susah janganlah joget-joget. Akhirnya kan bingung, sibuk semua orang turun ke gedung-gedung dewan. Kenapa Ustaz? Karena nggak berakhlak tadi. Kalau anak mau sukses dan dicintain orang, tanamkan akhlak. Makanya dulu orang tua coba, orang tua dulu kalau didik akhlak pantang itu. Kalau orang tua lagi ngobrol, anak ikut duduk di situ. Dulu nggak boleh ya Bu ya, marah orang tua. Pergi kau, nguping aja orang tua ngomong. Jalan di depan orang nggak turun tangan, jadi masalah dulu. Hebat orang tua dulu. Memang orang tua dulu nggak ada S2, S3, tapi soal akhlak luar biasa. Saya dulu kakak saya keluar dari kamar mandi pinjungan anduk toh, merepet mama saya, kau udah gadis. Aku naruhkan sarung di kamar mandi supaya kau keluar dari kamar mandi kau pakai sarung, bahumu tutup anduk, balik kamar mandi pakai sarung tutup anduk. Anak gadis sekarang keluar dari kamar mandi, anduknya Hello Kitty segini, bapaknya telentang di semen gitu. Anaknya selo jadi titik, bapaknya di lantai kaget, ayah manusia biasa, setan di mana-mana. Kalau orang tua nggak memperhatikan akhlak berpakaian anak, jangan heran sekarang banyak bapak memilih anak kandung sendiri. Lu saya dulu lajang nyuci Bu di belakang rumah tuh, saya tinggal rumah kebon, dibikinkan 3x3 tempat nyuci di luar. Lu kalau nyuci tetangga mama lewat pada bisi-bisi tuh, enaknya lah punya mantu kayak Irfan tuh ya, udah ganteng, rajin. Banyak dulu yang bilang gitu. Nggak, aku denger, nggak perasaan, memang denger kok. Dulu kalau bilas, mama ngajari, Irfan, ya ma, itu kawat jemuran 3 baris ya nak, ya ma, itu kawat yang luar untuk baju-baju, ya ma, kawat yang paling dalam celana panjang, anduk, sarung, ya ma, kawat yang tengah itu khusus pertahanan dalam negeri ya nak ya. Saya baru mikir sekarang Pak, hebat orang tua dulu, jemuri aja pakai akhlak, pakaian dalam di tengah supaya terlindung dari mana-mana. Anak gadis sekarang jemuri disusun di pagar depan rumah gitu. Kalau dipilih-pilih lumayan semua di situ, layangan di situ, kacamata ya di situ. Keadaan tinggal 15%, bolongnya 6. Lewat tukang bakso bakar terbang kacamatanya pangsan tukang bakso bakar tadi. Bu, tanamkan akhlak. Kita mau anak-anak yang bawa berkah. Dan terakhir, supaya kampung kita ini berkah, ayo jaga keimanan kita supaya kampung kita berkah, makmurkan masjid kita. Kalau masjid ini makmur, keberkahan akan turun di kampung ini. Kalau kampung kita ini sudah diberkahi Allah, insya Allah masyarakatnya hidup dalam kedamaian, ketentraman, dan kita berdoa semua kita pulang menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jam di studio sudah menunjukkan pukul 22:45 waktu Indonesia bagian Sri Dadi ya Bu ya. Lupa juga aku terakhir. Bapak Ibu mohon maaf, udah 1 jam 45 menit saya bicara di depan. Kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Dan seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu pertanda Bapak Ibu masih punya perasaan. Kalaupun masih kurang, ya kapan-kapan diundang nanti saya datang lagi. Yang penting cocok. Ibu, nggak, maksudnya cocok waktunya. Jangan berpikir ke amplop, saya nggak ke sana. Saya kemarin waktu bulan Isra Mi'raj itu pulang, banyak panitia ngasih amplop. Saya bilang sama istri saya, buangi amplop itu deh. Saya bilang gitu. Isinya ya urusan gula ibu, macam mana coba. Baik, saya doakan kampung ini berkah. Amin. Saya doakan masyarakatnya semua silaturahminya terjaga. Amin. Mudah-mudahan rumah-rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Dan mudah-mudahan semua jamaah yang hadir malam ini semuanya berkumpul bersama Rasulullah nanti di dalam surga. Tunggu, belum siap bersama yang ceramah malam hari ini. Aku ditinggal aja. Aku yang kesel nyocot dari masuk surga, aku ditinggal dewean nang buri.
nanti kalau ibu pun kami masuk di surga, ya kita sama-sama udah di surga. Kalau saya nggak nampak, Pak Kiai nggak nampak, Pak Bambang nggak nampak, ibu jangan pikirnya kami masuk neraka, kami di VVIP-nya gitu ya Bu ya. Mana mungkin sama lah surga kami sama surga ibu. Pusaka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul jua. Di lain waktu kita berjumpa, semoga Allah meridhoi kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata yang salah, jangan laporkan sama polisi. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemulah kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silakan ibu menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang, jangan sampai ibu nggak mandi. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada bisul yang tak bengkak, dan tak ada tuyul yang tak botak. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 SCTP malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan membawa manfaat buat kita semua. Akhirnya saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Tapki, Gopi, Raju dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu lain kesempatan, namun dalam gelombang yang sama, dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit, si kue loyang, kacang tojin, si kue bawang, itulah kue-kue hari raya Idul Fitri. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Izinkan saya kembali ke Bombay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal barakah was sihhata was salamata alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, ampuni dosa istri kami, suami kami, anak-anak cucu keturunan kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa orang-orang yang berjasa dalam hidup kami. Ya Allah, kami bermohon kepadamu melalui peringatan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan kami hamba-hambamu yang istiqomah mencintai Rasulmu ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah Rasulmu ya Allah. Jadikan kami, keluarga kami, orang-orang yang senantiasa merindukan bertemu dengan Rasulmu ya Allah. Dan akhirnya kami bermohon dengan penuh harap Engkau pertemukan kami bersama Rasulmu nanti di dalam surgamu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami bermohon berkahi hidup kami, berkahi umur kami, berkahi harta kami, berkahi rumah tangga kami. Jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami keturunan-keturunan yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa bangsa serta agama. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, kiranya Engkau memeliharakan silaturahmi kami warga Seridadi ini ya Allah. Jauhkan kami dari rasa saling benci
benci, jauhkan kami dari iri dengki, jauhkan kami dari sifat-sifat tercela yang merusak silaturahmi kami, karena tidak ada yang bisa memeliharakan silaturahmi kami kecuali Engkau ya Allah. Hanya kepadamulah kami bermohon, hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Jadikan desa atau kelurahan kami ini kelurahan yang tentram, jauh dari segala macam wabah, jauh dari segala macam musibah, jauh dari segala macam bencana, karena kami tidak mempunyai pelindung melainkan Engkau ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum